Ya, berarti bisa saya katakan Jibril penyampai berita Allah. Allah penyampai berita jin. Ya, apa sih Allah menyampaikan buku? Abang Loh, membalik ini. kan itu Allah menyampaikan berita jin kepada Muhammad. Ini loh, Pak. Jibril menyampaikan berita Allah. Allah menyampaikan berita jin kepada Muhammad. Saya mulai lucu nih ngedenger abang nih. Tadi katanya sudah mengerti. Kok mulai lucu? Coba. Muji. Halo Muji. Muji apa namanya? Tadi tak terbaca aku, sorry. Muji. Halo. Mujibur Rahman Khalil. Sorry kalau salah baca ya, karena mata saya silindris. Muji saja saya panggil. Selamat pagi Pak Muji. Selamat pagi. Siap. Mau bertanya apa ditanya? Ada Bang, ada. Silakan, tanyalah. Tapi ini Bang, jangan apa namanya, singkat-singkat aja ya Bang, sebab saya jam 11 ada waktu ngajar lagi nih. Iya, sejam lagi. Ini, Bang, saya ingin bertanya kepada Abang, kalau di dalam Kristen itu apa definisi Alkitab, Bang? Pengertian dari Alkitab itu apa, dari kitab suci itu, Bang? Oke, jawab ya. Alkitab itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Artinya apa? Firman Tuhan ini memang diperuntukkan hanya kepada manusia. Ya, berarti ada firman Tuhan, maka ada kisah mengikuti firman ini. Silakan. Maksud dari kisah ini kan posisinya gini Bang, kalau misalnya kitab suci kan kata Abang itu tadi berisi tentang firman Tuhan dan kisah manusia. Berarti di dalam kitab suci itu, dalam kitab suci Abang bukan hanya firman Tuhan saja, melainkan ada sebuah penelitian manusia atau kisah-kisah perjalanan hidup manusia, seperti itu Bang. Kalau dibilang penelitian itu tidak tepat. Kenapa? Karena di kami ini ada istilahnya bahwa penulisan kitab suci itu ilham daripada Tuhan. Perintah penulisan kitab suci ada. Memang betul dibilang kayak surat Lukas atau apa ya. Orang mengatakan, wah itu hasil penelitian. Tidak. Karena kitab suci ini ada yang menyaksikan dan ada yang memberi kesaksian. Nah, kalau ada seorang penulis, dia mendengar kesaksian, itu tidak salah ya, karena tidak semuanya langsung ujuk-ujuk berupa buku, tidak ya. Kalau di Islam, kalau orang bilang kesaksian itu namanya rawi ya. Kalau kami kesaksian lah namanya. Dia melihat langsung, mendengar langsung dan mengikuti. Kan begitu ya, kisah perjalanan itu semua. Tapi kalau di Islam rawi ini masih kita ragukan karena orang perawi terakhir yang sampai dituliskan tidak pernah melihat, mengikuti, mendengar langsung. Tapi kalau yang di dalam Bible itu mereka betul melihat orang itu yang memberi kesaksian, melihat, mendengar, maka saya menuliskannya gitu loh. Silakan. Bisa tolong buktikan oleh Abang bukti bahwasannya penulis Alkitab itu langsung dengan orang tersebut. Saya nggak tahu orang tersebutnya masuk kemana, tapi kalau misalnya menurut hemat saya, karena yang dibicarakan tentang Kristen, maka Yesuslah yang memiliki otoritas dalam pernyataan Abang tersebut. Tunggu. Ini apa ini? Tar. Puing. Oh, kacau ini. Udah gini. USB ku bermasalah, sabar ya. Kok suaranya jadi dua, bergema. Ini tidak. Ini sudah. Oke. Ya. Apa tadi kamu minta bukti ya? Ya. Contoh, kamu maunya dari perjanjian baru apa perjanjian lama? Ya, semuanya Bang, misalnya dari Injil Yohanes, Injil Paulus, Injil yang semuanya. Injil kan perjanjian baru namanya itu ya?
Ya, keempat orang itu Ya. memang benar-benar bertemu dengan Yesus sebagai otoritas daripada agama Abang. Oke. Kan sudah kubilang tidak hanya bertemu dengan Yesus. Tapi ada orang yang melihat kejadian juga menceritakan. Sudah. Dan dia melihat langsung Yesus. Paham ya? Contoh. Kalau Matius itu murid Yesus. Yohanes juga murid Yesus. Markus, orang sering curiga kepada Lukas. Lukas katanya adalah dokter dari Paulus, kan begitu ya. Sekarang kita fokuskan dulu saja kepada Lukas. Lukas itu juga murid Yesus. Loh, kok bisa kau katakan itu murid Yesus ya? Siapapun yang rasul itu menjadi murid Yesus, saya pun murid Yesus, ya. Apakah dia bertemu dengan Yesus? Kalau saya katakan Lukas ini bertemu dengan orang ini menjadi saksi ketika Yesus itu ada, ya, dan dia menuliskan, contohnya begitu. Itu termaktub di mana? Kita lihat surat Lukas itu pembukaannya apa sih dibilangnya situ ya? Tunggu aku bukakan ayatnya. Pembukaannya Lukas itu begini. Lukas. Sebentar ya. Ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang yang telah berusaha katanya. Artinya bukan hanya dia, tapi banyak orang. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Oleh mereka itu siapa? Para rasul, orang-orang yang menyaksikan dan lain sebagainya. Yang dari semula adalah saksi mata dari pelayanan firman. Jadi dia mengumpulkan ini dari saksi mata pelayanan firman. Atau orang yang melihat langsung ketika Yesus masih ada di muka bumi ini. Silakan. Sorry, tadi belum gue buka. Ini. Tadi kan Abang bilang Theophilus. Theophilus itu siapa Bang menurut Abang ini? Sampai bisa dijadikan masuk ke dalam Alkitab tersebut. Sedangkan belum jelas dia siapanya gitu. Enggak, sebentar Bang, tolong. Karena saya pernah baca buku, dalam buku saya lagi nggak di perpustakaan soalnya ya. Saya pernah baca buku, bahkan pernah dikuatkan dengan argumentasinya Bang Nandar dan argumentasinya Bang Zuma waktu itu pernah berdebat, bahkan saya bertanya langsung di komalnya bahwasannya Theophilus itu adalah nama daripada Paulus dan Abang membawakan Lukas 1 ayat 1 ya. Nah, di sini kan ada di ininya pelayan firman, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, coba jelaskan kepada Abang bahwasannya makna daripada firman tersebut juga mengatakan bahwasannya meneliti dan menyelidiki dan teratur bagimu. Nah, mu-nya ini kan kalau misalnya kita bilang berarti masuk kepada rujukannya kembali kepada Theophilus. Berarti kalau menurut hemat saya, yang Abang maksud yang saya maksud tadi bahwasan ini penelitian itu dikukuhkan sendiri oleh Alkitab Abang, bahkan lebih dikukuhkannya lagi ada kata-kata bagimu yang kembali rujukannya kepada Theophilus. Berarti Alkitab itu memang adalah penelitian menurut saya ya Bang. Nanti Abang bolehlah jelaskan lagi. Saya tidak mengganggu iman Abang, tapi kita hanya berdiskusi. Berarti di sini dijelaskan juga bahwasannya Injil Lukas ini merupakan sebuah penelitian untuk Theophilus yang mulia. Nah, seperti itu Bang. Tolong dijelaskan maksud kata-kata penelitian dan bagimu itu kembali ke siapa? Oke. Sebentar ya. Oke. Kalau merujuk ayat ini, ya, di sini ada kalimat yang mulia. Kalimat yang mulia ini menunjukkan sesuatu atau seseorang yang dimuliakan. Paham ya? Nah, kalau kamu tanya saya akan menjawab bahwa dia memuliakan seluruh pengikut Yesus. Ya, hadirin dan hadirat yang terhormat, hadirin hadirat yang kami muliakan. Kan ada kalimat begitu kalau kita ambil zaman sekarang. Kalau ada yang mengatakan itu adalah para pembesar, raja-raja, silakan. Tapi kalau saya lebih cocok kepada para pengikut Yesus, dia bercerita ini. Ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Di antara kita artinya apa? Antara para rasul dan para pengikutnya.
Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka ini siapa? Itulah para pendahulu dia, yakni para rasul itu. Mulai dari Petrus dan 120 orang yang di loteng Yerusalem. Yang dari semula adalah saksi mata dalam pelayanan firman. Saksi mata pelayanan firman itu adalah 120 orang itu yang di loteng. Termasuk 12 murid Yesus dan termasuk di situ 70 orang yang dimuat di dalam Yohanes 6 itu. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, jadi dia menyelidiki, dia sudah mendengar kesaksian daripada mereka, kemudian kesaksian itu harus dibuktikan. Ya kan? Itulah yang dimaksud dia menyelidiki. Ya, saksi tidak dikatakan saksi apabila dia tidak melihat, mendengar dan merasakan. Banyak orang bersaksi palsu. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan, tapi mau bersaksi, itu palsu ya. Maka dia bilang, orang yang bersaksi itu katakanlah para rasul, setelah itu dia menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Artinya dia melakukan penggalian dari asal mulanya. Bisa jadi dia mulai dari tempat kelahiran Yesus, kan asal mulanya dari kelahiran Yesus, di Bethlehem sampai ke Golgota, dan terakhir di pantai di Yohanes 21 bersama Petrus, itulah terakhir dia ikuti. Yang terakhir di Galilea ketika Yesus naik ke surga, itulah terakhir daripada kisah Alkitab ini. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, ya. Jadi kalau di sini ada kalimat teratur, kami bertanggung jawab mengungkapkan ini teratur. Beda dengan kitab abal-abal yang mengatakan itu teratur, terurut, tapi ketika diuji keteraturannya tidak ada yang teratur, tidak ada yang terurut, kan begitu ya. Oke. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya. Jadi dibilangnya supaya engkau dapat mengetahui. Jadi kami mengetahui bahwa penulisan ini membuat kami mengetahui peristiwa itu benar adanya. Bukan hayalan, bukan mimpi, dan fakta itu bisa didukung dengan apa? Fakta arkeologis. Contoh, Yesus lahir di Bethlehem, fakta arkeologis baik Yahudi maupun semuanya mengakui tempat yang sekarang orang pergi berziarah, itulah tempat kelahiran Yesus, kata mereka. Paham ya? Nah, berbeda dengan kitab-kitab palsu atau Injil-Injil palsu yang mengatakan Yesus yang diserupakan misalnya, itu lahir di tempat lain. Ketika diminta bukti arkeologisnya, itu kan sudah zaman Masehi, bukan sebelum Masehi. Sudah ada peradaban. Sampai hari ini tidak bisa dibuktikan bukti arkeologisnya. Kenapa? Karena memang itu palsu, Injil palsu, sesuai Galatia 1 ayat 8, maka terkutuklah rasul yang menyampaikannya, terkutuklah malaikat yang menyampaikannya. Maka kitab itu adalah kitab terkutuk. Karena tidak ada bukti arkeologis. Tidak diteliti mereka, benar enggak? Ini firman Tuhan apa enggak? Karena kalau diteliti, nanti bisa mereka antara badan dan kepala berpisah. Berpisah, goodbye gitu. Oke, silakan. Tolong, jadi ibaratnya gini Bang. Berarti kitab suci Abang ini semua datanya bukan langsung daripada Tuhan, melainkan ada sebagian daripada peneliti-peneliti. Nah, timbullah suatu pertanyaan, di mana letak suci di Alkitab Abang jikalau memang Alkitab itu dikatakan kitab suci, sedangkan di dalamnya ada memuat firman Tuhan dan firman-firman selain daripada Tuhan, melainkan penelitian daripada orang-orang yang tadi kita sebut. Nah, di sini saya bertanya di awal pertanyaan apa definisi kitab suci, Abang sudah menjawab, dan kita tarik lagi kesimpulannya dan kita bertanya secara retorika tentang A sampai Z dari awal sampai akhir tadi. Di sini menjadi timbul pertanyaan yang memang sering sekali ditanyakan baik dari kalangan kami dan kalangan Abang. Jadi di mana letak kesucian Alkitab jikalau di dalamnya bukan 100% data dari Tuhan, melainkan data yang sekiranya ada penelitian-penelitian, contohnya di sini yang ayat yang tadi telah kita bacakan gitu loh. Makanya di dalam Alkitab Abang mungkin bisa kita katakan wajar-wajar saja jikalau ada sebahagian ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, melainkan utusan, dan ibaratnya Yesus sendiri tidak pernah mengatakan secara individu personal bahwasannya saya adalah Tuhan dan sembahlah aku, seperti itu. Karena posisinya data di sini
bukan mencakup keseluruhan firman Tuhan, melainkan ada perkataan-perkataan daripada murid-muridnya yang masuk di dalam Alkitab. Sedangkan kita sudah seluruh manusia di muka bumi ini sepakat bahwasannya kitab suci bisa dinamakan kitab suci itu memuat data 100% dari Tuhan, dan itulah yang menjadi pembeda antara kitab suci dengan buku. Karena jikalau di buku itu ibaratnya tidak memuat firman-firman atau data-data dari Tuhan, sedangkan di dalam Alkitab semuanya data-data dari Tuhan. Seperti itu, Bang. Tolong dijawab. Oke, saya tanya kamu dulu ringkas. Apa itu firman Tuhan? Coba. Bang, ulang lagi, Bang. Suaranya kecil. Apa itu firman Tuhan? Coba jelaskan kepada kami. Firman Tuhan mungkin ya, Bang, ya, melalui perspektif kita, perspektif Muslim dengan perspektif... Enggak, saya minta perspektif kamu. Karena saya bertanya kepada kamu. Sama dengan kamu bertanya kepada saya jawab dari perspektif saya. Ya, tapi ini alurnya jadi ini nih, jadi ibaratnya jadi panjang kalau seperti ini. Saya bertanya ke sini. Enggak, apa nih? Jawab aja singkat. Kayak saya tadi menjawab, apa itu Alkitab, kitab suci, berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikuti. Sekarang saya tanya kamu, apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan menurut perspektif Muslim ialah perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad. Tapi posisinya jangan samakan, ibaratnya kan Allah itu katanya mukhalafatul lil hawadisi. Tapi mohon maaf, sekali lagi saya jawab, sifat kalam dalam, kalau misalnya kita bahas lebih dalam tentang masalah kalam terbagi menjadi dua. Saya tidak tanya kalam, saya menanya firman. Kalamullah ya. Oh ya, silakan. Kalam, silakan. Ini adalah kalamullah gitu loh. Nah kan nanti akan timbul pertanyaan kan, katanya kalamullah itu tidak huruf, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak lain sebagainya. Nah makanya saya di sini memberikan penjelasan sifat kalam itu dalam ilmu tauhidnya umat Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu kalamul lafdi dan ada kalam al-lafdul munazzal, seperti itu. Nah di sini kalam Allah mengapa kok tadi katanya tidak bisa menjadi suara, tidak bisa menjadi huruf-huruf. Nah di sini masuklah kepada kalam lafdul munazzal, yang dimana kalam lafdul munazzal itu ialah kalam yang sekiranya melalui perantara. Nah di sini kenapa bisa melalui perantara? Karena untuk menolak juga ucapan bahwasannya Allah itu lafadznya bisa ada, bisa berbentuk sebagai Al-Quran. Nah di sini kalam lafdul munazzal yang membuktikan bahwasannya kalau misalnya bahasa kasarnya gini, ya Allah yang menciptakan huruf dong. Allah mampu berbicara dengan apa saja. Dan ibaratnya karena kekuasaan Allah itulah Nabi Muhammad bisa bisa mengucapkan kembali, membacakan kembali apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, seperti itu. Jadi kalau misalnya dan sifat kalam itu dulu yang sekiranya. Sekarang saya tanya kamu, apa itu definisi kitab suci? Menurut kalian? Menurut kita, kitab suci adalah kitab suci itu ialah pedoman hidup bagi manusia yang dimana di dalamnya 100% data-data dari Tuhan. Tidak boleh ada interpretasi manusia setinggi apapun otoritasnya, termasuk Nabi. Makanya kalau misalnya kita baca dalam Al-Quran tidak ada 100% semuanya kalam dari Tuhan, ya, kalam dari Allah. Karena ucapan Nabiullah Muhammad SAW itu dituliskan di dalam buku yang disebut dengan buku hadis, seperti itu, Bang. Makanya kalau misalnya kita menjadi perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab, maka yang 100% ayat-ayat Al-Quran itu 100% data dari Tuhan. Tidak ada interpretasi manusia setinggi apapun otoritas manusia tersebut di dalam Al-Quran. Adapun kalau misalnya kok ini idqala Yusufu li abihi, ini bukan Yusuf yang ini, melainkan malaikat Allah menceritakan kepada Saya nggak sampai ke sana. Saya nggak sampai ke sana. Siapa yang menuliskan Al-Quran? Yang menuliskan Al-Quran itu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi karena saya juga manusia. Zaid bin Sabit. Ada enggak di dalam Al-Quran atau di dalam kisah-kisah Islam ketika Zaid bin Sabit dikoreksi oleh Muhammad? Ada enggak ketika Zaid bin Sabit menulis itu semua, membukukan itu semua, malaikat Jibril mengoreksi atau mendampingi mereka dalam menulis itu? Coba jawab jujur. Kalau bisa ayatnya dari Al-Quran. Ini, Bang,
yang memerintahkan Zaid itu siapa? Yang memerintahkan Zaid itu kan Nabiullah Muhammad SAW. Bolehlah abang baca kalau misalnya saya bawa kitabnya, kebetulan saya lagi nggak bawa kitabnya, itu dijelaskan dalam ibarat kitab-kitab tarikh dalam Islam. Kalau misalnya abang pernah mondok pesantren juga atau pernah bertemu dengan santri-santri, boleh. Yang memerintahkan Zaid untuk menulis Al-Quran itu bukan kemauan Zaid sendiri, melainkan Rasulullah. Secara logis, secara logis. Saya tahu. Kalau perintahkan kepada Rasulullah, sudah. Tunggu, sebentar. Itu perintah Muhammad, bilang aja gitu, saya paham. Nggak usah kau panjang-panjangkan, saya udah tahu. Sekarang saya tanya, ketika Zaid bin Sabit selesai menulis, apakah Muhammad mengoreksi? Logisnya gini, abang misalnya mengoreksi, karena tidak ada tertulis kata-kata mengoreksi ya, tapi kita tarik di sini kesimpulan, yang memerintah Nabi Muhammad, contoh seperti ini, ada seorang guru memerintah anaknya kepada itu mengerjakan soal. Apakah setelah mengerjakan ditinggal begitu saja? Tidak, pasti diambil dan dikoreksi, ini loh nak salah. Jadi seperti itu. Paham tidak bang maksud kita logis di sini? Karena memang tidak ada kata-kata dikoreksi, belum ibarat tidak tertulis kata-kata dikoreksi, tapi di sini kita bisa menarik kesimpulan toh yang menyuruhnya Nabi Muhammad langsung gitu loh, bukan kemauan dia sendiri seperti itu. Ya, berarti Muhammad tidak mengoreksi ya? Tidak, kok tidak mengoreksi? Tadi kata saya masuk kepada logis tadi. Nabi Muhammad mengoreksi walaupun dia tidak ditulis dengan kata-kata mengoreksi, dengan kalimat. Oke. Kapan itu dibukukan? Apakah masa Muhammad atau masa setelah Muhammad wafat? Masa setelah Nabi Muhammad wafat itu dibukukan. Namun ketika Nabi berarti kau pembohong. Kau pembohong. Kenapa saya katakan pembohong? Karena Zaid bin Sabit tidak hafal 114 ayat karena dia diperintahkan untuk mengumpulkan, artinya dari banyak orang. Pengumpulan itu kau sudah akui setelah Nabi Muhammad wafat, baru mereka kumpulkan. Paham ya? Jangan berbohong. Artinya Muhammad tidak sempat mengoreksi ayat itu, tulisan itu satu persatu. Apa buktinya? Sekarang kamu perhatikan ke layar saya. Sebentar. Sebentar bang, boleh saya jelaskan dulu? Nanti kamu jelaskan. Sebentar. Nanti kamu jelaskan setelah satu lagi nih. Sabar dong. Sabar ya. Saya tanya kepada kamu, siapa menciptakan lafaz Allah ini? Apakah Muhammad? Apakah Zaid bin Sabit? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Silakan jawab, ikut yang tadi. Silakan. Kami dengar. Oke, saya kembali kepada masalah tadi mengenai sejarah penulisan Al-Quran ya Bang ya. Jadi ketika kalau misalnya Abang bisa baca dari mulai tarikh tarikh Nabawiyah dan semua tentang penulisan Al-Quran, banyak sekali di sana kitab-kitab Al-Quran, bahwasan kitab-kitab yang mempelajari tentang tarikh penulisan Al-Quran. Di sini Al-Quran memang ditulis setelah Nabi Muhammad wafat itu bukan secara secara wafat, setelah wafat itu dibukukan. Namun posisinya ketika sebelum wafat, kan wahyu juga belum semuanya turun secara sempurna, seperti yang pertama satu. Nah, di sini ditulislah Al-Quran secara pembukuan dari beberapa para sahabat yang sanadnya jelas, yang dimana mereka bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dan itu dibukukan setelah komplit, bahwasannya sudah komplit semua, rampung. Ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad itu telah kusempurnakan agamamu dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Nah setelah itu wafat Nabiullah Muhammad SAW di masa Khalifah Abu Bakar itu sebenarnya kalau misalnya kita langsung ya, abang mungkin belum pernah langsung ke Saudi Arabia, namun kalau misalnya kita langsung ke perpustakaan ke sana dan kita langsung tanyakan kepada ininya, di situ ada yang namanya mushaf yang memang sudah ditulis. Memang tidak ada dokumentasi di YouTube juga, saya tidak menemukan, namun kita juga tidak boleh memfoto di sana. Semuanya kita tidak boleh semuanya dokumentasikan secara asal, tidak boleh. Namun posisinya di dalam masa Sayyidina Abu Bakar itu memang sudah ada pembukuan, namun tidak dicetak secara luas seperti itu. Dicetak secara luasnya pada zaman Utsman bin Affan. Makanya ada istilah mushaf Utsmani. Jadi masalah merevisi lain sebagainya, Nabi Muhammad itu mengkoreksi semuanya, jelas mengkoreksi semuanya daripada para sahabat yang dikumpulkan tadi, walaupun sekiranya pembukuannya setelah Nabi Muhammad, karena memang wahyu terakhir itu ibaratnya wahyu itu belum semuanya tepat gitu loh, seperti itu. Makanya kalau misalnya abang tadi menafsirkan seperti itu, mohon sebentar, menafsirkan seperti itu berarti menurut hemat saya, ibaratnya hemat saya dan seluruh orang muslim yang mempelajari tentang sejarah, berarti abang sejarah tentang Al-Quran ini sangatlah cetek betul.
dan sekiranya tidak memenuhi secara luas. Makanya abang bisa menafsirkan seperti itu bang. Oke, sekarang siapa yang menulis lafal Allah itu? Apakah Allah, Muhammad, atau para sahabat? Lafaz Allah ya bang. Siapa yang menciptakan lafaz Allah? Ini berarti masuk perkataannya mengapa Allah disebut Allah seperti itu. Mengapa Allah mengambil nama? Saya tidak bertanya itu. Saya ingin membuktikan kitab sucimu. Siapa yang menuliskan lafaz Allah itu? Silakan. Habis ini pertanyaanku singkat-singkat aja. Ya, kalau yang menuliskan, ya berarti para sahabat menuliskan daripada ucapan Nabi tentang lafaz Allah. Tapi kalau misalnya kita tarik daripada ilmu sastra bahasa, lafaz Allah itu berasal dari kata apa? Mungkin ibaratnya kita bisa menjelaskan gitu loh. Kalau misalnya ditulis oleh siapa, ya berarti kita balikan ke pertanyaan siapa yang menulis kata Yesus. Ini berarti orang-orang yang menulis kitab tadi seperti itu. Paham nggak Pak? Ya, oke. Tahu. Tahu. Sebenarnya pertanyaan seperti itu pertanyaan yang cacat menurut saya. Itu nggak cacat. Oke, saya ya sekarang kamu sudah menjawab ya. Sudah ada di depan gitu loh. Oke, kamu sudah menjawab ya, dan kamu sudah mengakui itu yang menulis para sahabat. Berarti yang menciptakan lafaz Allah itu bukan Allah sendiri dan bukan Muhammad. Dan Muhammad tidak tahu itu lafaz Allah. Muhammad tidak tahu itu lafaz Allah. Sebentar. Berarti pertanyaan sebentar dong, gantian. Sebentar. Muhammad tidak pernah tahu itu lafaz Allah karena dia buta huruf. Begitu ya. Muhammad tidak pernah bisa mengoreksi tulisan itu. Tapi kalau mengoreksi lafal bisa. Ingat, karena Muhammad buta huruf. Makanya aku bilang kau harus jujur, tidak boleh bohong. Kalau ditanya lafal, ya mengoreksi. Saya ikuti alurmu. Tapi kalau tulisan, Muhammad tidak pernah mengoreksi tulisan karena dia buta huruf. Paham ya? Yang kedua, kamu bilang Zaid bin Sabit menulis. Artinya dia pandai tulis. Bisa nggak kamu buktikan kepada seluruh dunia salah satu contoh tulisan daripada Zaid bin Sabit yang tertua? Kami mau lihat. Silakan. Oke, sebentar. Saya bilang lagi kayak begini. Abang di sini sudah menarik kesimpulan yang sangat begitu salah. Sedangkan abang menanyakan abang sebagai sang debaters. Nah, di sini posisinya abang menarik kesimpulan berarti Nabi Muhammad tidak mengoreksi tulisan seperti itu karena dia tak pandai menulis. Oke lah, kalau misalnya pengetahuan abang sampai segitu oke. Cuman posisinya memang yang pandai menulis itu adalah Zaid. Ketika Zaid mengoreksi bacaan dengan tulisan, maka yang ibaratnya yang mengoreksi Zaid sendiri karena Zaid lah yang sekiranya pandai dalam segi penulisan. Dan masalah yang kedua, masalah lafaz Allah. Tadi kan saya sudah menyimpulkan perkataan abang, tapi abang bilang oh tidak seperti ini. Nabi Muhammad tidak mengatakan dan sebagainya tentang lafaz Allah. Makanya saya di sini ibaratnya bilang kepada abang, apakah pertanyaan abang yang abang maksud itu seperti ini loh? Mengapa Allah disebut lafaznya Allah seperti itu? Nah, di sini abang menarik kesimpulan Nabi Muhammad tidak mengerti dong kepada Allah. Kalau misalnya kita tarik kepada sejarah lagi, ketika zaman Nabi Muhammad itu dia dilahirkan, di situ sebenarnya sudah mengenal ajaran-ajaran Allah, namun tercampur aduk, namun rusak, seperti ajarannya Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim di sana sudah ada. Saya tidak bicara itu. Saya bicara lapasnya aja khusus. Mohon maaf, jangan di framing saya bilang ini bilang. Tidak ada saya bilang, saya hanya bilang lapasnya itu dan sudah kamu akui bahwa itu dari Zaid, dari sahabat, bukan dari Muhammad. Artinya Muhammad tidak tahu menulis lapas Allah. Lantas bagaimana menguji kebenaran lapas itu? Sedangkan saya tidak bilang Nabi Muhammad tidak mengerti, tidak mengetahui Allah. Abang bilang lafaz saya tidak bilang mengetahui loh bro. Tunggu, jangan dikembang-kembangkan. Kita bilang lafaz. Kalau Muhammad mengetahui Allah. Setelah Waraka bin Naufal menjelaskan bahwa itu adalah namus. Saya nggak tahu Allah itu namus. Baca Sahih Bukhari 3. Yang datang kepadamu itu sama dengan zaman Musa. Zaman Musa itu namus. Abang di sini bilang kan posisinya Nabi Muhammad tidak tahu Allah pertama. Mungkin kalau misalnya ada yang punya rekaman. Bukan tidak tahu Allah, tidak tahu lafaz. Karena dia nggak bisa baca tulis. Nabi Muhammad makanya Zaid yang menulis dengan mengoreksi apa yang diucapkan oleh Nabi. Paham nggak Bang sampai situ? Makanya aku bilang sama kau sebentar. Kalau Zaid yang menciptakan artinya lafaz itu sebelumnya nggak ada. Kau yang nggak paham. Nggak ada sih. Tadi kok aku tanya, sebentar.
Tadi kau kutanya baik-baik. Siapa yang menciptakan lafaz Allah? Apakah Allah SWT? Apakah Muhammad atau sahabat? Silakan jawab bebas. Kamu bilang sahabat. Berarti Allah tidak pernah menurunkan lafaznya. Berarti Muhammad pun tidak pernah menuliskan lafaz itu. Artinya itu karangan para sahabat yang Muhammad pun tidak bisa mengoreksi karena buta huruf. Kan itu menurut kalian kan? Itu salah lagi Bang. Abang salah. Kok salah? Gimana? Bisa orang buta huruf mengoreksi tulisan? Contoh, sebentar dulu. Sebentar biar kamu jangan pelintir-pelintir ucapan saya. Sebentar dulu, ku jelaskan ya. Pertama saya tanya, siapa yang menulis Al-Quran? Zaid bin Sabit, oke. Siapa yang mengoreksi Al-Quran? Tulisannya. Kamu bilang Muhammad. Muhammad tidak bisa baca tulis. Kalau lafaznya iya. Apa yang diucapkan Zaid bin Sabit bisa dikoreksi Muhammad. Karena dia mengerti apa yang diucapkan. Tapi tulisan kan tidak ngerti. Oke, itu sudah satu fakta. Sekarang buktikan mana tulisan tertua Zaid bin Sabit sebagai bukti dia bisa baca tulis. Tunjukkan Quran yang dia tulis itu baik satu baris atau satu kata, silakan. Punya Zaid bin Sabit. Kita bicara fakta loh. Di sini posisinya berarti abang tidak belajar sejarah lagi secara dalam. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasannya ketika masa penulisan Zaid bin Sabit itu Al-Quran belum menjadi sebuah mushaf yang ditulis secara per lembar-lembar. Ada yang ditulis. Nah, paten. Silakan lanjut. Sudah kau akui ya bahwa Al-Quran itu belum berupa buku. Berarti yang kau pegang sekarang, Kok palsu? Nah, sebelum selesai nih, abang yang makanya kau buktikan mana tulisan Zaid bin Sabit. Baru aku yakin itu asli. Buktikan dulu. Silakan, googling. Sejarah abang cetek, saya tak perlu googling karena saya meneliti semua sejarah. Saya sudah jalan ke seluruh antero yang sekiranya membuat ada sejarah-sejarah Nabi. Mau abang aku ajak, ayo boleh lah. Kapan-kapan saya yang membiayai abang. Seperti itu. Saya yang membiayai. Maaf dulu bro, jangan bicara biaya di sini bro. Kami Kristen orang-orang kaya. Nah, maaf dulu, sebentar dulu. Jangan bicara biaya kalau kita lagi diskusi bro. Sebentar bro. Ya, saya paling benci tuh. Ini tempat kediaman saya bro. Maaf saja bro. Ya, sorry. Jadi kalau kita bicara dalil, kamu sudah mendalilkan bahwa Zaid bin Sabit itu pandai baca tulis. Silakan tunjukkan tulisan tertua Zaid bin Sabit. Aku mau lihat. Kalau tidak ada, saya nggak percaya sama kau. Bohong. Kita bicara fakta dan data. Abang pernah nggak mendengar sejarah bahwasannya pada waktu itu Baghdad dibakar habis-habisan, perpustakaan terbesar di Baghdad dibakar habis-habisan. Pernah dengar? Tahun berapa? Saya nggak pernah dengar. Tahun berapa? Nggak pernah. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahunnya dulu buka. Tahun berapa? 1258. 1258. Artinya jauh setelah Zaid bin Sabit mati. Wafat. Berarti nggak ada tulisan Zaid bin Sabit lagi di Baghdad. Ada yang tertua. Yakni kamu lihat yang Birmingham. Sebentar, Birmingham lebih tua. Silakan. Enggak, belum selesai nih. Tanggal 13 Februari 1258 ya. Ketika pasukan Mongol itu memasuki Baghdad. Nah, di sini di perpustakaan terbesar di sini termasuk artefak Al-Qur'an peninggalan Zaid pun ikut dibakar. Paham nggak? Bohong kau bohong. Kau pembual. Kalau kau lihat catatan Yamen, kodeks Yamen, manuskrip Yamen masih ada, itu yang tertua yang di dunia. Pembual kau pembual, enggak usah pembohong. Makanya kata saya, marilah kita jalan-jalan ke sana supaya data abang benar-benar valid seperti itu. Saya tantang. Dalam catatan sejarah Islam bukan 12 sekian itu dibakar, tapi zaman Abu Bakar. Ya udah, biar apa? Biar jangan ada perselisihan di antara orang-orang Islam ini. Dibakarlah yang asli, yang sudah dikumpulkan Zaid bin Sabit dan kawan-kawan. Buktikan data yang abang maksud. Jangan abang menjadi pembohong sejarah. Diam dulu biar ku cari. Sebentar. Nah. Utsman, ya. Al-Quran dibakar zaman Utsman. Kau cari saja, aku sudah temukan ini. Paham ya? Siapa yang memerintah?
Siapa yang dibakar pada zaman Utsman? Enggak, abang harus pahamin dulu konteks sejarahnya. Abang potong-potong barang sejarah. Ketika zaman Utsman bin Affan itu ada konflik besar-besaran antara ini yang mengatakan Syiah dengan ini. Yang dibakar itu ya Mushaf Utsmaninya, sedangkan Al-Quran sudah sudah tersebar secara luas. Seperti itu, Bang. Jadi makanya kata saya, kalau abang ingin mengetahui fakta sejarah, mari kita jalan-jalan supaya jalan-jalannya lebih jauh. Oke, berarti yang kau pegang ini mazhab mana? Mazhab Irak itu kan, Baghdad itu, atau mazhab Utsman? Yang saya pastikan, madhab itu ada 4, abang lagi nggak tahu madhab. Mana ada madhab Utsman? Kan seperti itu. Tadi kau bilang Utsman yang mengumpulkan, membukukan. Berarti kan kau bilang tadi itu punya Utsman. Yang kau pegang ini punya Utsman atau punya Baghdad? Yang abang pasukan tadi di mana menanyakan pertama di mana tulisannya Zaid. Saya sudah Zaid. Tulisan Zaid termasuk artefaknya itu sudah dibakar habis-habisan pada masa Baghdad itu jatuh ke tangan Mongol. Seperti yang pertama satu. Kalau misalnya mau bertanya tentang fakta sejarah, kita sudah banyak loh yang berjalan-jalan ke sana. Kalau sebentar, bukan saya saja mungkin. Zaid bin Sabit itu hidupnya di Arab apa di Baghdad? Ya, ini ketika di Baghdad itu pernah menjadi salah satu pusat pendidikan terbesar dan bahkan pusat negara Islam yang maju pada saat itu, dan akhirnya dibawalah semua artefak-artefak itu kepada Baghdad. Contohnya seperti ini, kalau ditemukan salah satu peninggalan-peninggalan yang ada di Banten, pastilah dibawa kepada perpustakaan terbesar yang ada di museum terbesar yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bang. Jadi loncatan logis ke abang mohon diperbaiki dulu sebelum abang menafsirkan fakta sejarah. Seperti itu, Bang. Oke. Sekarang saya tanya kamu percaya dengan apa itu kodeks yang ditemukan di Birmingham itu, yang 4 lembar itu, yang paling tua, itu ditulis antara tahun 565 sampai 640 sekian. Kamu percaya itu asli? Saya percaya itu asli. Nah, kalau kamu percaya itu yang tertua, apakah itu punyanya Zaid bin Sabit? Tulisan Zaid bin Sabit? Tidak bisa memastikan, tapi posisinya seperti ini. Bagaimana kau bisa bilang tidak bisa memastikan? Logika kau nggak nyambung, keilmuan kau nggak nyambung. Bagaimana kau bisa mengatakan itu tidak bisa dipastikan? Terus kau katakan yang kau pegang sekarang ini adalah produk Zaid bin Sabit. Terus kau bilang Zaid bin Sabit adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran. Masuk nggak logikamu? Enggak, yang masuk produk Zaid bin Sabit siapa di sini? Abang menanyakan tentang tulisan, akhirnya nge-framing kemana-mana, muter akhirnya pertanyaan. Loh, kan dari awal sudah saya tanya kepada kamu, siapa yang mengumpulkan Al-Quran? Kamu bilang Zaid bin Sabit dan kawan-kawan. Oke. Bisa nggak kau buktikan satu tulisan Zaid bin Sabit sebagai bukti dia bisa baca tulis? Nggak bisa kamu tunjukkan. Mencari aman, sudah dibakar, sudah dibom. Kan gampang aja itu. Masa semua diambil, satu helai pun tidak ada, nggak percaya saya. Sudah seperti itu, abang sudah bilang bahwasannya dibom, udah habis lah gitulah. Nah, terus abang bilang percaya nggak dengan mushaf yang sekiranya lembaran ini yang ditulis seperti ini. Nah, abang tadi sudah bilang dituliskan oleh kawan-kawan. Bisa jadi itu kawan-kawan yang menuliskan dari Zaid. Abang kalau misalnya logika kita balas dengan logika. Seperti itu, Bang. Penulis Al-Quran ada 4. Penulis Al-Quran ada 4. Paham kau itu ya? Maka yang tertua mungkin kalau menurut Islam yang selalu menggumur-gumurkan Zaid bin Sabit lah yang paling dekat. Kalau orang Sinandar bilang sekretarisnya Nabi, berarti tulisannya paling tua. Maka di bumi ini ditemukan tulisan yang paling tua itu yang di Birmingham. Makanya saya uji kamu, itu tulisan siapa? Kamu nggak tahu. Dan itu bukanlah tulisan dari Allah SWT. Karena kita bisa lihat tulisannya itu tulisan tangan manusia. Jadi Al-Quran itu ditulis oleh tangan manusia. Sudah melawan surah 2 ayat 79. Celakalah. Karena penulisan Al-Quran tidak ada didampingi oleh Jibril. Tapi manusia itu menulis sesuka hatinya. Tanpa ada bukti satupun didampingi oleh Jibril. Kemudian perhatikan baik-baik penulisan Al-Quran itu. Sesuai surah 15 ayat 9 dijelaskan bahwa Allah memelihara Al-Quran. Ketika ayat itu diucapkan, Al-Quran belum berupa buku. Pahami? Maka yang dipelihara adalah yang di dalam hati Nabi Muhammad. Saya setuju. Itulah Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran. Yang kamu pegang ini adalah mushaf Al-Quran, bukan Al-Quran. Tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran Allah SWT melindungi mushaf Al-Quran. Tidak ada. Jadi jangan coba-coba berbohong kepada saya dan kepada dunia.
bahwa itu asli. Yang kau pegang 114 ayat itu dari Kairo. Sekarang sudah yang dibukukan di Kairo. Sekarang sudah terlihat kebodohan abang dalam sejarah. Saya sudah terlihat jelas. Abang tadi bilang tidak ada masalah mushaf. Sekarang kalau misalnya saya pertanyakan lagi apa beda mushaf dengan Al-Qur'an, apa beda mushaf dengan kitab? Di situ mungkin abang akan menjawab bla 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 bla. Ibaratnya abang sendiri tidak bisa membedakan mana kitab, mana mushaf. Oke. Kau bisa membedakan mushaf Al-Qur'an dan Al-Qur'an? Mushaf Al-Qur'an itu adalah bentuk, sedangkan Al-Quran adalah isi, seperti itu. Walaupun yang dibakar adalah kitabnya, isinya masih ada. Yang dibakar hanya di Baghdad, sedangkan misalnya yang dibakar yang hilang hanya di sini, sedangkan sudah disebarluaskan secara jauh. Makanya abang, kata saya juga seperti ini bang, kalau ingin memahami fakta sejarah, maka abang jalanlah ke sana, seperti itu. Sudah membuktikan atau belum? Sedangkan saya sendiri ibaratnya sudah membuktikan ke sana, berjalan ke sana, menemui semua pakar-pakar ahli sejarah yang ada di sana, menjelaskan bahwasannya seperti memang perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, karena memang sejarah seperti itu. Makanya kalau abang baca sejarah A dengan sejarah B itu akan berbeda. Oke, sebentar. Saya mau bertanya kepada kamu, apa beda Al-Quran dan mushaf Al-Quran? Kamu bilang isi. Oke. Apakah isi Al-Quran yang kamu pegang ini sekarang kan mushaf ini, buku itu ya? Ada jaminan daripada Allah bahwa mushafmu ini dilindungi atau dipelihara? Ada enggak? Buktinya setelah dibakar, penghafal bisa kembali merumuskannya. Sekarang gini, bukti dijaganya mushaf. Sebentar, firman Allah yang saya minta, bukan manusia. Itu maaf dulu saya bilang sama kamu ya. Allah tidak ada menjamin. Bahkan dibilang Allah, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Al-Quran ditulis dengan tangan. Setelah saya lihat fakta otentik, itu tulisan tangan manusia, bukan dari Allah. Yang pertama. Yang kedua. Kalau saya tunjukkan ayatnya, abang mau mualaf? Silakan tunjukkan. Al-Quran lo ya. Al-Quran lo ya. Silakan. Iya. Sebentar tunggu dulu. Saya buka ayat dulu. Inna nahnu surah berapa? Izin, tolong bilang surahnya dong. Al-Hijr. Sudah ku baca tadi tuh. Kan sudah ku baca tadi, masa kau nggak tahu Al-Hijr 9? Sudah jelas ini ayatnya. Lalu abang menunjukkan apa lagi? Katanya mana yang sekiranya kami pula yang menjaga Al-Quran ini? Ayatnya. Oke. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Pada zaman itu Al-Quran belum berupa buku. Pahami dulu. Atau kau sudah mengatakan itu berupa buku? Ingat. Aduh, sebentar. Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran itu ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Belum berupa buku, pahami. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang dipelihara adalah Al-Quran yang asli yang di dalam hati Nabi Muhammad. Pahami. Maka surah 2 ayat 79 mengatakan, celakalah orang yang menulis kitab dengan dengan tangannya. Dan mengatakan ini dari Allah. Paham? Celaka kau. Sekarang ini sudah menjadi bukti. Abang tadi sudah bilang ya, ketika Nabi Muhammad itu belum menjadi buku, belum menjadi kitab, betul? Betul enggak? Tapi betul. Menjadi kekuasaan Allah. Bahwasannya di dalam Al-Quran sudah dikatakan kata-kata kitab. Menjadi sebuah instruksi. Bahwasannya yang mana kitab? Coba buka dulu yang mana kitab. Saya nggak lihat kitab di situ. Ada kata-kata kitab. Sedangkan Al-Quran pada saat ayat tersebut diturunkan sudah menjadi kitab atau belum? Belum. Coba abang. Nah belum. Berarti di situ sudah menunjukkan mukjizatnya Rasulullah tentang Al-Quran bahwasannya. Tunggu dulu, yang mana kitab? Coba buka. Memang kita bisa tersesat oleh bahasa Indonesia ini. Coba dulu buka yang mana kitab di situ, kitab Al-Quran. Inna, nahu. Coba yang mana kitab sini? Saya mau tahu bahasa Arabnya kitab itu apa sih? Nah, kalau misalnya di sini, oke bang. Abang kalau saya jelaskan mau diem dulu nggak? Ya, tunggu, kubukakan dulu kameraku. Kubuka dulu. Sebentar, biar kami semua tahu. Yang manalah kitab ini? Oke bang, saya jelaskan menurut sastra bahasa ya. Karena posisinya seseorang kalau ingin mengetahui bahasa, maka dia harus mengetahui kaidah-kaidahnya. Sama seperti kalau abang ingin belajar tentang bahasa Inggris, maka abang harus mengetahui tentang kaidah-kaidah tentang bahasa Inggris. Contohnya grammar. Gitu ya. Oke. Inna nahnu nazzalna
Zikro. Paham nggak? Zikro. Zikro ini artinya apa secara bahasa? Oke, kita bedah satu persatu menurut kalam ilmu nahwu. Oke, bagaimana? Siap kan nih kira-kira? Kalau saya silakanlah. Tidak, sekarang bicara tata bahasa dulu. Yang mana kitab sini biar tahu kami. Kalau itu kan sudah pengembangan kau yang tidak kami ketahui. Ini, aduh sorry. Zikro ini, lafadz zikro artinya dalam kata zakaro. Asal katanya menyebut, mengingat dan lain sebagainya. Akhirnya kata zikro ini dikiaskan, disamakan, atau misalnya kita ambil persepsi seperti dikiaskan aja lah bahasa yang mudahnya. Dikiaskan menjadi kepada Alkitab Al-Quran. Karena dalam Alkitab Al-Quran itu adalah banyak sekali ayat-ayat tentang ibaratnya menjadi pengingat antara umat, antara hamba dengan Rabb-nya. Paham dari situ? Nanti akan ada pertanyaan tidak lagi. Tidak paham, karena kitab belum ada saat itu. Kamu jangan berbohong, karena kitab belum ada. Tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu yang belum ada di situ. Jangan bohong, tidak ada kitab. Ini makanya abang harus paham dulu masalah rujuk ini. Masalah nahwu ini kaidahnya balik kemana. Nanti pasti abang akan bertanya. Itu kan tafsir kau. Fakta sejarah mengatakan ketika ayat ini diucapkan belum ada kitab. Jangan ngarang-ngarang. Makanya tadi kata saya, gini bang, makanya tadi saya gini bang, sebentar ya. Kalau abang ibaratnya pengen mempelajari satu bahasa, maka pelajarilah kaidahnya dulu. Sama seperti seorang yang pengen belajar bahasa Inggris, nggak bisa ujuk-ujuk belajar bahasa Inggris kalau nggak belajar grammar. Loh, bahasa Inggris kan dimulai dengan terjemahannya. Coba mana kitab di situ? Seperti itu. Makanya mana saya kitab? Bilang, bisa menunjukkan. Saya lagi nggak di ini, soalnya saya lagi. Nah, jadi contoh kitabun. Kau contoh misalnya kitabun, jelas kitab. Itu nggak ada kitab. Dan mungkin kalau aku bilang kalimat Al-Quran pun tidak ada. Paham ini. Abang paham kias. Yang mana situ Al-Quran, yang mana situ kitab. Masalah rujuk paham nggak rujuk? Kok kias gimana sih? Makanya tadi kan kayak bilang, kalau mau mempelajari bahasa, maka pelajarilah kaidahnya dulu. Abang nggak bisa belajar tentang bahasa. Sekarang ku tanya kau, yang dimaksud Al-Quran itu yang berupa buku kau pegang sekarang atau yang di dalam hati Nabi Muhammad? Yang di dalam hati Nabi Muhammad yang telah dibukukan. Ya sudah, berarti belum buku. Belum buku. Tadi saya sudah bilang, ini menunjukkan tentang kesucian dan ibaratnya Allah menjaga tersebut. Gitu loh. Abang sekarang di sini, tadi saya sudah menanyakan, ini udah mulai, makanya kata saya sudah mulai ini nih, sudah mulai apa namanya, ngalur ngidul. Sebab pertanyaan saya kemana-kemana, abang ke sini. Makanya kata saya, berdebat itu jelas dong. Bro, itu bukan ngalur ngidul. Penghafal sudah mati semua. Lah terus dari mana yang kau pegang sekarang ini, sumbernya dari mana? Coba yang kau pegang sekarang ini sumbernya dari mana? Apakah itu tulisan Zaid bin Sabit? Atau yang kau bilang dikumpulkan Utsman tadi yang dibakar itu? Atau yang di Baghdad yang sudah terbakar itu juga? Cobalah dulu. Karena yang tersisa di muka bumi ini yang paling tua adalah miliknya Yamen, Sanaa, dan Kairo. Saya ajakin abang ibaratnya, ayolah kita jalan-jalan supaya kayak gitu. Nah, bro, sekarang jalan-jalan itu bro, di sini aja kita bisa googling, semua dunia ini terbuka, mau dari Arab, mau dari apa. Nah, bisa nggak kau tunjukkan apa namanya dia, naskah tertua punyanya Zaid bin Sabit? Makanya gini, ada pepatah, ada sekarang saya lebih lagi booming-boomingnya kata-kata kayak gini. Ada seseorang yang belajar langsung dari orang. Ada orang yang belajarnya dari Google. Ada orang yang jalan-jalan ke sana mencari pengetahuan seperti itu. Nah, sekarang tadi abang menanyakan tentang Al-Quran. Saya sudah menjelaskan mengenai sastra. Dan ibaratnya abang juga tidak mengetahui tentang itu. Dan sastra. Abang berani pula ibaratnya. Itu kitab suci apa kitab sastra, bro? Saya heran lihat kalian. Setiap bicara Al-Quran selalu dikaitkan sastra. Padahal kamu bilang itu kitab suci yang dari Allah. Kalau sastra itu buatan manusia, bro. Gimana sih? Ini mulai lagi nih. Nah, posisinya kan saya sudah bilang. Sastra itu peradaban manusia. Kesusastraan. Dengar dulu ya. Kalau ingin memahami
tentang Al-Quran, maka abang belajar tentang kaidah-kaidahnya. Di dalam Al-Quran ada kaidah-kaidahnya, di dalam bahasa Arab ada kaidahnya. Orang bisa memahami bahasa Arab, pastilah dia tahu kaidahnya, kaidah nahu, kaidah sorof, balaghah, bayan, ma'ani, hadis, mantik, dan lain sebagainya. Kalau itu saya akui bro, saya akui. Tapi kitab sucimu itu kitab sastra atau kitab apa? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, itu kitab gampang dimengerti. Tidak perlu lagi ini itu. Baca aja ada ayatnya kok. Diturunkan dengan Tuhan yang maha teliti. Memang benar gampang dimengerti kalau abang sudah belajar bahasa Arabnya. Makanya gini, orang Indonesia lebih mudah mengartikan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab. Tapi orang Arab ketika ingin mempelajari bahasa Indonesia pasti ada kaidahnya juga, Bang. Makanya gini, kita nggak boleh menelan bulat-bulat seperti saya. Saya tidak pernah nge-framing tentang Alkitab gini karena saya nggak mau menelan bulat. Saya belum pernah belajar bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Makanya yang saya bahas di sini tentang Alkitabnya supaya tidak masuk kepada buktinya tadi kok nelan bulat-bulat juga ya, Bro. Kok tadi nelan bulat-bulat juga? Yang saya ketika kau katakan apa namanya dia? Kenapa? Makanya ketika abang tadi mengatakan ayat tentang luka, saya kan bertanya kepada abang. Abang menjawab, apa ada saya sanggah? Oh berarti seperti itu ya bang, menurut Kristen. Seperti itu. Ada tadi kamu bilang, berarti itu bukan, kalau firman Tuhan itu begini, bogono, begini, bukan. Ada kau bilang, kau uraikan sendiri menurutmu. Aku sudah menjelaskan. Sudahlah bro. Itu biarin saja menjadi, itu perdebatan memang gitu. Kau menjadi sama dengan saya. Lucunya kalian, kalau kalian bisa menjelaskan kitab kami, kalau kami tidak bisa menjelaskan kitab kalian. Kelawak. Padahal yang kami pakai rujukannya sudah bahasa Indonesia. Kalau memang itu salah, kenapa tidak kalian gugat depak itu? Suruh itu dihilangkan semua bahasa Indonesia. Karena bisa menyesatkan. Karena sebenarnya bukan salah. Tapi terjemahan standar. Dari sini saya bilang terjemahan standar. Makanya seseorang, kenapa tidak ditulis secara... Makanya tadi kau tidak bisa menunjukkan kitab di situ. Yang ada Al-Quran. Karena Al-Quran itu belum berupa kitab. Maka dibuat di surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya. Celaka bro. Di sini bukan karena Allah SWT tidak pernah mengoreksi kitab yang kau pegang itu. Dan kitab yang kau pegang itu diterbitkan 1924. Cari saja, fakta sejarah banyak kok. Nah, sekarang coba buka surah 72. Nah, tar dulu, ini pembahasannya saya sudah bilang jam 11 saya ada waktu ngajar. Jadi kita pas satu-satu lah di sini. Ngajar. Siap. Jadi abang di sini, ibaratnya saya juga ngajar sejarah loh, Bang. Abang ibaratnya kalau ibaratnya di ahli-ahli sejarawan nih, dilihat kayak begitu, abang harusnya malu, Bang. Saya juga tertawa loh, banyak di sini pakar sejarah. Aduh, ini gimana nih? Bro, sejarah saya nggak akan malu. Makanya kamu tadi saya mau bandingkan Quran yang kamu bilang sama enggak dengan Quran yang di surat 72 ayat 1. Bahasanya. Apakah itu kitab juga? Coba abang tunjukkan ayatnya dulu. Surat 72 ayat 1 atau surat jin. Masa Allah jadi penyambung lidah jin? Kelawak. Ini ucapan jin loh nih. Atau gimana? Ayat firman 1. Tuhan kok ucapan jin? Ya, sampai seterusnya ya. Tapi saya mau fokus dulu ayat 1 aja. Bacakan artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan. Sorry, 9, maaf. Sesungguhnya kami jin dahulu selalu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri, dengar berita-beritanya. Oke, saya jelaskan. Di sini bukan berarti Allah... Tunggu. Sorry, salah. Sorry, maaf. Salah saya masih terbuka Al-Hijr rupanya. Sorry. Sudah saya minta maaf ya, sorry. Oke. Yang saya maksudkan itu Al-Jin. Ya. Al-Jin itu adalah di situ banyak. Sebentar, contohnya gini. Bentar ya. Ayat 1 sebentar. Saya buka ini saja. Tapi mohon maaf ya, disclaimer, ini hanya diskusi. Jangan lapor polisi dong. Pak polisi jangan tangkap saya ya. Kita kalau yang berbicara tentang diskusi dan sebagainya, kalau orang sudah paham diskusi, menjatuhkan biasa. Yang penting tidak ada kata-kata. Kemarin saya mau dilaporkan ke polisi gara-gara berdiskusi.
berdiskusi saya dengan Indra Mose, surah 4 ayat 3. Di akhir cerita dia bilang, saya akan laporkan kau ke polisi, tidak terima katanya. Karena saya bilang Allah SWT tidak mengizinkan menambah istri. Surah 4 ayat 3. Kamu kapan ada waktu? Biar kita bahas tentang poligami, mau nggak? Boleh. Saya ada waktu, boleh. Cuman posisinya gini, Bang. Makanya gini, kalau sekiranya Abang sudah dibuktikan dengan fakta tentang bahasa dan lain sebagainya, karena di dalam bahasa Arab itu wawu itu maknanya bukan hanya satu, Bang. Ada wawu istinaf, ada wawu atau, wawu qasam gitu. Jadi Abang kalau sudah di bahasa Indonesia juga bisa banyak arti. Dari poligami misalnya, dari poligami kan Abang pasti bakal ngambil ayat fangkihum atau balakum minan surah 4 ayat 3. Waruba, ya kan? Wawunya itu kita harus surah 4 ayat 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut surat Al-Jin dulu, Bang. Buat terakhir ya nanti. Oke. Nomor 8. Jin ayat 8. Surah Jin 8. Jin berkata, sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Oke, saya jawab. Di dalam kaidah ada yang namanya pembicara, penyampai berita, dan lain sebagainya. Gitu kan ya? Di sini kalau misalnya kita bisa logikakan. Ginilah, Abang sebagai sebuah pemimpin. Sebuah pemimpin ingin menceritakan kepada pemimpin paling atas sama pemimpin paling atas, ada yang namanya kalau pemimpin bawah wakil pemimpin lagi tapi yang ceteknya gitu loh, ibaratnya yang sekiranya lebih kurang daripada Abang. Gini, akhirnya Abang bilang kayak begini. Saya itu sudah bertemu dengan si jin misalnya. Misal nih, ini misal, jangan dianalogikan sebagai ini cuma logika aja. Saya sudah bertemu dengan si jin. Jin ini telah ibaratnya sudah pernah ibaratnya berbicara kepadaku, sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Paham gak maksud saya di sini, Bang? Paham gak nih? Jadi ibaratnya Abang sedang menceritakan apa yang sekiranya Abang dapat daripada si karakter jin itu, gitu loh. Di sini kalau masuk dalam ilmu berarti ada yang namanya mutakalim dan apa di situ, lupa saya. Ya, berarti bisa saya katakan Jibril penyampai berita Allah. Allah penyampai berita jin. Ya, apa sih Allah penyampai buku? Abang membalik ini. Kan itu Allah menyampaikan berita jin kepada Muhammad. Ini loh, Bang. Jibril menyampaikan berita Allah. Allah menyampaikan berita jin kepada Muhammad. Saya mulai lucu nih ngedenger Abang nih. Tadi katanya sudah mengerti. Kok mulai lucu? Coba itu petikan langsung apa enggak? Kan ucapan Jibril. Ucapan jin. Sesungguhnya kami. Allah menceritakan ucapan Jibril atau Allah menyampaikan ucapan jin kepada Muhammad. Kan begitu jadinya kan? Jibril menyampaikan ucapan Allah kepada Muhammad. Kemudian Allah menyampaikan ucapan jin kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Kan begitu? Gini, Bang, kita ya ini sebentar ya, saya ada waktu sampai 5 menit lagi nih. Gini, dengarkan dulu, Bang. Ya udah. Ini kan jin, di sini Allah menceritakan tentang si jin, paham nggak? Paham nggak sih, Bang? Allah menceritakan kepada si jin, Allah mengasih pengetahuan. Ya, ini kan ucapan langsung, bro. Ini kan ucapan langsung dan sesungguhnya kami, kan ucapan jin, dan sesungguhnya kami telah mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Kan ini ucapan jin, langsung, petikan langsung, yang didengar oleh Allah SWT. Kemudian disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Berarti Allah SWT penyampai ucapan jin. Bukan penyampai, maksudnya gimana sih namanya, memberitahu loh kepada Nabi Muhammad, gitu loh maksudnya itu. Sebentar, kita baca ayat selanjutnya. Kalau memberitahu begini, contoh bro, aku memberitahu, woi di sana ada jin loh, jin itu sedang berkumpul begini, aku beritahukan sama orang, kan gitu. Kemudian aku ternyata menguping, ini menyampaikan, woi ternyata jin mengucapkan begini loh. Berarti kan aku penyampai pesan, the messenger of jin. Gini, Bang. Kan aku menyampaikan berita jin. Seperti ini, saya kasih tahu ya, Bang ya. Gini, saya katakan gini. Ketika itu misalnya gini, Nabi Muhammad, ini kan ayat itu bicara berangsur-angsur sesuai kebutuhan yang pertama. Nah, setelah itu gini, Nabi Muhammad ibaratnya tidak mengetahui nih kenapa banyak para peramal. Ini mohon maaf nih kalau misalnya
saya baru ingat tentang apa namanya sejarah tentang masalah peramal-peramal dalam ketika ada di penyihir-penyihir lah ibaratnya yang ketikanya waktu itu ada di zaman Rasulullah. Tidak mengetahui ini Nabi Muhammad tentang masalah ini. Bagaimana akhirnya turunlah wahyu ini gitu loh. Bahasannya bahwasannya dulu itu memang Allah langsung menceritakan semuanya. Muhammad, bahwasannya dulu jin pernah bicara seperti itu, dan sesungguhnya kami jin telah mengetahui rahasia langit dan kami mendapati penuhnya dengan penjagaan yang kuat dan panah. Mungkin kalau misalnya ibaratnya menyampaikan the messenger of jin, enggak, tapi menceritakan, paham enggak? Memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasannya memang dulu jin itu seperti ini dan dia pernah berkata seperti ini, paham enggak? Oke. Paham enggak? Berarti itu, Bang. Allah itu tukang cerita. Bukan tukang cerita, menyampaikan. Lah, tadi kamu bilang menceritakan. Tukang cerita dong, kayak siapa itu Bapak yang dari Pemto, yang dari Aceh itu. Kan dia tukang cerita. Diceritakannya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kepada orang. Pendongeng, pencerita. Inilah makanya ini loh, bukan masa tukang ceritanya, menyampaikan, ibaratnya memberitahu kepada Nabi Muhammad. Berarti the messenger of jin. Berarti penyampai ucapan jin. The messenger, kan dia menyampaikan pesan jin. Gini loh, ya, sebentar. Bukankah ini pesan jin? Sebentar, bukankah ini pesan jin? Dan sesungguhnya kami, kan jin ini sedang berkumpul nih. Dia berbicara, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapati penuh dengan penjaga yang kuat dan panah-panah api. Disampaikanlah oleh Allah kepada Muhammad. Kemarin jin bilang begini loh. Nah, kan begitu. Paham? Iya, cuman posisinya abang salah itu dalam menganalogikannya. Gitu ya, oke lah. Saya salah, oke. Sudah. Jadi, apa lu nanti kamu apa? Ini jam 11 nih, saya bentar lagi jam 11 ada 8 menit, 3 menit lagi lah. Saya sekalian closing ya, nanti kita ketemu lagi lah, Bang. Ya, closing. Saya nggak jawab lagi ya, silakan closing. Gini, oke. Sebelum saya tutup, ibaratnya gini. Saya menghimbau kepada kawan-kawan, baik Kristiani maupun Islam, gitu bahwasannya ketika ingin berdebat atau ibaratnya berdebat atau mendiskusikan, haraplah untuk ibaratnya mengetahui dulu tentang bagaimana cara membaca, mengetahui bagaimana gaya dalam penulisan Alkitab yang baik secara kita, secara kaum Muslim dan orang Kristen gitu loh. Jadi ibaratnya kalau misalnya memang kita ingin mendiskusikan sesuatu tetap jaga etika dan sebagainya dengan cara seperti apa? Jangan menafsirkan sesuatu kalau sekiranya kita belum mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk membaca, apa kaidah-kaidah dalam mempelajari ilmu tersebut. Janganlah kita ibaratnya mencerca atau ibaratnya menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan asal. Karena ibaratnya kalau sudah mencerca dengan asal, itulah yang dimaksud dengan penista. Karena dia menistakan ayat-ayat, menafsirkan dengan pemikirannya dia. Sedangkan di dalam agama, umat Islam sendiri mengakui bahwasannya dalam Islam itu mengakui ulama-ulama salaf dan halaf gitu loh. Sedangkan tidak berbuat bid'ah atau sesuatu hal yang baru. Karena posisinya otak kita, pemikiran kita terbatas dan lain sebagainya gitu loh. Dan kita ibaratnya abang... saya menghimbau juga untuk orang Islam, orang Kristiani, dimanapun ibaratnya saya melihat komal-komal Anda yang sekiranya berani menafsirkan ayat Al-Quran, disitulah saya akan maju untuk memberitahu bagaimana cara membaca dan bagaimana cara mengetahui makna dari isi tersebut. Dan untuk masalah tafsiran Kemenak, terjemahan Kemenak, saya sudah menjelaskan bahwasanya tafsiran standar tidak bisa disalahkan karena dia hanya menafsirkan secara lafaz, tidak mendalam secara garis besar. Mungkin saya tidak tahu alasannya apa seperti itu. Itu ibaratnya sedikit closing dari saya dan menghimbau kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Muji ya. Nanti kalau mau diskusi dengan saya boleh masuk atau mau catat nomor WA saya. Boleh. Saya sudah ini, nanti saya chat Abang lah. Ya. Saya ini juga, saya japri aja ya. 0852. Oke, sebentar. Ini langsung abang apa ada manajernya nih? Ada ininya? Oh enggak, aku langsung. 0852 6547 1199. Oke, thank you ya bang. Saya ibaratnya sekali lagi. Oke, terima kasih Muji.
ibaratnya sekali lagi saya bilang kepada teman-teman, saya bukan membantah Kemenak, tapi memang jelas terjemahan Kemenak itu terjemahan standar, hanya menerjemahkan lafaz, tidak secara bayan, ma'ani, dan bade, yang sekiranya kita harus mengetahui itu dulu, baru kita bisa menafsirkan Al-Quran. Terima kasih Bang, salam toleransi ya Bang. Siap. Ya, terima kasih Muji, selamat siang. Iya, kawan-kawan kita ucapkan terima kasih ya, karena ya namanya juga diskusi. Jangan kayak Indra Mose, diajaknya aku diskusi. Ketika dia mencerca ajaran Kristen, bisa. Ketika saya mulai mengapakan ajaran dia, saya laporkan kamu ke polisi, saya tidak terima. Gara-gara poligami waktu itu. Kan lucu kawan. Kita dalam kondisi berdiskusi, berdebat. Dia saja bisa menyerang saya, makanya saya kan juga bertanya kepada dia. Kenapa ada jin, ucapan jin disampaikan Allah kepada Muhammad? Katanya Allah menceritakan, berarti Allah dia bilang kan menceritakan. Kalau menceritakan artinya apa? Tukang cerita. Kalau kita sekarang sesuatu orang yang menyampaikan cerita, namanya apa ya istilahnya? Aduh, ada istilahnya itu. Coba aku cari ya. Orang beristilah, orang bercerita, disebut, aku mau jemput anakku dulu, sorry ya. Storyteller. Mereka yang menyampaikan cerita disebut storyteller. Atau seorang yang menceritakan. Berarti storyteller. Kemudian dia ralat bahwa itu ucapan jin. Yang disampaikan oleh, terima kasih Ruth ya, Ibu Ruth. Itulah penting, terima kasih lah. Kemudian dia meralat bahwa itu ucapan jin yang disampaikan kepada Muhammad. Sebenarnya bukan kepada Muhammad, kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Berarti aku bilang the messenger, kan, penyampai pesan. Karena kalau kalian baca surat 72 itu kan semua ucapan-ucapan petikan, ucapan langsung iblis. Ya, jin yang disampaikan, berarti Allah mungkin mendengar. Yang satu mereka nggak paham bahwa Al-Quran itu sudah tersimpan di laut mahfuz itu ya, itulah. Artinya ayat itu turun bertahap. Itu bukan karena ada kejadian turun. Bukan, tapi sudah ditetapkan bahwa kejadian itu akan seperti itu karena sudah ada di laut mahfuz itu. Kan sudah lengkap di situ kawan. Kebetulan ada kejadian turun ayat, ada kejadian turun ayat. Itu sudah ditetapkan mungkin ya. Ya begitulah kawannya. Memang betul banyak saya ajak lawan debat selalu mengatakan bahwa tafsir Kemenak atau terjemahan Kemenak bisa menyesatkan. Jadi kalau saya baca itu, saya sampaikan dan ada yang merasa tersesatkan termasuk saya, itu bukan salah saya, salah Kemenak. Penafsirannya gimana? Maka saya selalu merujuk Ibnu Katsir. Kalian baca Ibnu Katsir, apa yang saya bilang itu kan sudah saya baca lebih dahulu Ibnu Katsir. Ya, mengenai surah 15 itu coba kita buka Ibnu Katsirnya. Udah mau apa ya? 2 menit lagi saya. Ayat 9. Al-Hijr. Tafsir ayat ini tidak diterangkan secara terpisah pada kitab aslinya. Itu dibuat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Jalalain sesungguhnya kamilah. Lafal nahnu mentaukidkan apa itu? Atau mengukuhkan makna yang terdapat di dalam isimnya inna atau sebagai fasl ya apa FASHL yang menurunkan az-zikir Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Tidak ada dibilang kitab kawan. Aduh, saya balikkan dulu ya. Al-Quran itu ketika diturunkan itu masih di dalam hati Nabi Muhammad kawan. Belum berupa kitab. Sabar ya. Kawan-kawan, nanti saya istirahat jam 11 mau jemput anak sekolah. Nah, ini ya. Tafsir Ibnu Katsir ini. Tafsir ayat ini tidak diterangkan secara terpisah pada kitabnya. Ini tafsir Jalalain. Tafsir Quraisy Shihab. Dan sesungguhnya agar dakwah Nabi tetap berlaku hingga hari kiamat, kami tidak menurunkan malaikat. Tetapi kami menurunkan Al-Quran yang akan terus disebut dan diingat.
Kan disebut dan diingat, bukan ditulis kawan. Kami akan memilih Al-Quran itu dari berbagai perubahan dan penggantian sampai hari kiamat nanti ya. Jadi orang ini sebenarnya sudah digaransi Tuhan, disebut aja lah, sebutkan dari lafaz, dilafalkan ya. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tafsir Kemenak juga begitu, tidak dibilangnya kitab. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang diragukan oleh kaum kafir. Ini petikan langsung kawan. Tidak ada Allah berfirman seperti ini. Tapi oleh Kemenak ditambah-tambahi. Ini kan panjang kali ucapan Allah. Dia berfirman. Ini kan artinya Allah berfirman. Orang ini suka menambah-nambahi firman Tuhan kawan. Tidak takut. Karena memang tidak ada di dalam Al-Quran. Akan celaka orang yang menambahi dan yang mengurangi. Yang celaka itu menulis. Nah, itu kan ditulis. Berarti celaka lah Kemenak. Ya, oke.